kita semua banyak pencerahan, yaitu dengan Pak Faldi ya dari Pitraco Sekuritas. Oke. Sebelum kita invite Pak Faldi untuk bergabung, aku mau update dikit tentang IHSG hari ini sambil nunggu teman-teman yang lain untuk join juga ya. Nah, malam hari ini saya nge-live di Instagram Ellen May Official dan juga Instagram mtrade_id, mtrade_id. Selamat malam semuanya. Oke, aku tulis kode promo dulu ya. ellen-may.com buat SODV besok. Garis miring ellen-may.com garis miring SODV dengan kode promo PHINID, artinya Pitraco Indonesia. Oke. Halo semuanya, selamat malam. Semuanya, halo selamat malam, apa kabar? Oke, bentar lagi saya akan mulai ya, sambil nungguin teman-teman yang lain bergabung nih. Selamat malam semuanya. Remote AC udah siap. Malam hari ini saya lihat indeks Dow Jones Futures dan juga S&P 500 Futures ini hijau tipis nih ya. Jadi hijau-hijau tipis gitu. Jadi ada kemungkinan nanti malam indeks Dow Jones dan juga S&P 500 ini menguat ya. Oke, IHSG gimana sih hari ini? Setelah sempat beberapa hari menguat selama sekitar 5-6 hari ya. Dan penguatannya kalau kita hitung dari tanggal 4 November sampai puncaknya pada 11 November kemarin sekitaran 7,88%, sekitaran 7% lah ya. Kalau sampai hari ini tuh sekitar 6%-an gitu kenaikannya. Hari ini IHSG hijau tipis tapi dibukanya di bawah. Jadi gimana nih? Kira-kira besok Senin bakalan hijau atau bakalan merah? Kalau aku lihat masih akan flat ya. IHSG masih akan flat. Jadi nggak terlalu kenceng gerakannya setelah kemarin pemilihan presiden Amerika yang ditunggu-tunggu udah selesai. Udah nggak ada lagi satu indecision. Dan sekarang kita lagi bersiap untuk tahun 2021. Di akhir tahun ini nanti akan ada window dressing. Oke. Nah, ini BBCA teman-teman, ini kan ada retrace dikit ya hari ini. Tadi BCA retrace sampai ke 31.600. Kalau BCA ini nanti dia bisa balik lagi sampai ke level 33.000, itu bakalan membentuk pola bullish continuation yang bagus banget, yaitu pola cup with handle ya, pola cup with handle. Nah, kalau BCA ini dia naik lagi sampai ke 33.000 dan breakout, itu pola cup with handle targetnya sejauh apa untuk pola ini? Oke, aku hitungin ya. Jika BCA balik ke 33.000 dan breakout atau naik dari angka itu, maka dia akan menuju ke jeng 38.800. Jadi target cup with handle-nya 38.800. Sekarang sih belum. Sekarang belum membentuk cup with handle. Tapi nanti aku lihat sih BCA bakalan turun dikit lagi sampai 31.300. Habis itu dia mantul. Nah, kalau dia mantul sampai ke 33 itu membentuk cup with handle. Nah, ada tuh saham perbankan yang lainnya yang udah bentuk cup with handle, yaitu saham BTPS. BTPS ini breakout dari 4.000, angka 4, tepatnya 4040 ya, 4040 itu dia bentuk cup with handle dan sekarang dia masuk ke periode bullish. Jadi udah uptrend banget dan BTPS ini masuk ke kategori super trader kita.
Nah, kalau BBNI gimana? Sambil kita nunggu teman-teman yang lain bergabung, nanti saya akan undang Pak Valdi untuk kita bahas tentang kondisi makro dan juga kondisi fundamental ya, fundamental makro Indonesia dan juga fundamental. Yang menarik nih ya, kalau BBNI hari ini dia ada pola bullish engulfing. Bullish engulfingnya tuh biasanya kalau dia muncul di bawah itu menunjukkan tanda bullish reversal. Jadi bullish engulfing biasanya tuh muncul di bawah setelah jatuh terus muncul bullish engulfing. Nah, yang ini agak aneh tadi. Munculnya di atas ya. Jadi setelah naik dia muncul pola bullish engulfing. Nah, pola bullish engulfing besok aku akan kasih lihat di SODV ya. Kalau lupa tolong diingetin aja. Jadi saya ada utang tunjukin chart patternnya, candle pattern BBNI. BNI pada tanggal 10 sampai 11 September dia ada pola bullish engulfing juga secara candle. Tapi pola bullish engulfing di 10-11 September itu menunjukkan tanda reversal, bullish reversal. Nah, kali ini menunjukkan bullish continuation untuk BBNI. Potensi lanjut naik lah intinya ya. Oke. Kalau untuk BBRI gimana? Nah, perhatikan teman-teman, hari ini tuh BNI yang naiknya paling kenceng di antara 4 saham perbankan lainnya. Kenapa? Karena seperti yang aku udah bilang sebelumnya nih, cuman BBNI aja yang valuasinya masih terdiskon. Jadi BBNI bakalan masih bisa naik lagi gitu. Ya, jadi Big Fund juga masih ngintip untuk BBNI ini, masih ngincar untuk BBNI ya. Jadi hari ini dia yang naiknya paling kencang nih. Oke. Nah, kalau BCA tadi akan membentuk pola cup with handle kalau dia kena ke 33.000. Oke. Terus ada yang nanya nih, MDKA-nya anjlok ke 1.500. Ya, MDKA-nya tuh anjlok ke 1.500-nya. MDKA ini kita udah keluar ya teman-teman ya yang buat trading. Beberapa hari yang lalu ketika pemilihan presiden Amerika, kita ada masuk MDKA karena dia mantul dari area support. Ada breakout juga di 1.900 tuh dia breakout MDKA-nya, tapi habis itu pas ada gap down dan tanggal 11 dia ada mantul tapi turun lagi, gagal tertahan di supportnya yaitu support MA20, kita keluar. Waktu itu MDKA kita cut loss karena kondisinya sudah berbalik ya. Kalau jadi gini, waktu itu tuh kalau Biden terpilih dia akan berikan banyak stimulus, emas bisa naik. Tapi setelah Biden terpilih ternyata ada satu sentimen yang lain, ada sentimen baru. Apa itu? Yaitu sentimen vaksin. Nah, kalau vaksin berjalan dengan baik, maka COVID-19 akan teratasi dan emas ini bisa turun karena kondisi udah dianggap mulai stabil gitu. Jadi kita ada out kemarin. Untuk MDKA bisa ada pantulan dikit, mungkin bisa nutup gap di angka 1940, yang udah punya out aja. Jadi kalau aku lihat sekarang investasinya bukan ke arah emas atau US dollar juga akan melemah kalau Biden dia ada kasih stimulus gitu. Investasinya lebih ke saham, oke ya. Aku akan invite untuk Pak Valdi dari Pintrakus. Nah, yang di Instagram @mtrade_id langsung aja ke IG @ellenmay_official ya, karena ada narsum di sini. Halo, selamat malam. Halo Valdi, selamat malam. Halo. Apa kabar? Ya. Baik. Kamera ya? dikit. Nah, kamunya kepotong. Oke. Cukup? Itu rambut sudah digunting atau masih gondrong nih? Gondrongan mana, Mas? Oh, sebenarnya ada belakangnya, cuman nggak kelihatan. Berapa panjang dong? Keluarin coba. Nggak terlalu panjang. Nggak kelihatan kan? Belum. Ya, karena ya? waktu itu udah sempet ke depan barbernya, cuman begitu ngantri, udahlah pulang lagi deh, nggak berani. Oke. Pak Valdi, boleh dong perkenalkan sedikit, meskipun dulu kita udah pernah nge-live bareng juga. Banyak teman-teman yang baru pertama kali tahu Pak Valdi juga nih nonton ini. Boleh kenalin dong? Oh iya. Oke, ya, selamat malam semuanya. Nama saya Valdi Kurniawan. Saya sebagai Senior Equity Research di Pintrakus Sekuritas. Tuh. Kita udah berapa ya? Mungkin udah dua bulan lalu kali ya yang pernah ketemu. 2 bulan yang lalu. Ada lebih atau lebih ya.
Valdi, sekarang kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol. Aku panggil kamu Valdi aja ya. Kamu Oke, panggil aku oke. Elda. Valdi, Oh, kita langsung aja oke. ngobrol tentang market ya. Gitu. Jadi Hmm, ini kan kemarin yang ditunggu-tunggu tuh sebenarnya sentimen yang paling gede, pemilihan presiden Amerika. Itu yang pertama. hmm, Kemudian yang hmm, kedua, ada Omnibus Law. Omnibus Law kemarin juga jadi hmm, sentimen yang sangat bagus sekali. Bahkan seakan-akan dia menutup sentimen negatif dari vaksin, dari COVID-19. Jadi ada hmm, Omnibus Law, ada pemilihan presiden udah berakhir, terus ditambah lagi sentimen positif vaksin. Belum lagi nanti Biden mau kasih stimulus gitu. Kayaknya tuh hmm, ya, hmm, kalau aku lihat kok sentimennya tuh positif semua gitu. Nah, di tahun hmm. 2021, 2020 akhir sampai 2021 ini, itu kalau menurut Valdi gimana sih? Oke. Ya, kalau di akhir tahun ini kelihatannya ya itu ya. Jadi saat ini pun kan IHSG sudah menguat cukup signifikan dan salah satu pendorongnya ya dari apa? Ada efek dari euforia waktu pemilihan presiden waktu itu juga. Kemudian juga ada perkembangan tadi yang disebutkan misalnya dalam Omnibus Law gitu ya. Eh, itu memang masih pro kontra ya sampai sekarang masih ada penolakan juga. Tapi di sisi lain kalau kita lihat dari sisi investasi, tujuannya kan ini sebetulnya untuk meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor gitu ya. So ya harusnya kalau dari sisi investasi kan ini bisa positif, misalnya bisa meningkatkan ranking ease of doing business kita, kemudian juga bisa meningkatkan competitive advantage kita rankingnya gitu kan. Nah, salah satunya ini yang baru keluar kemarin, jadi baru dirilis juga itu ada tentang rancangan peraturan pemerintah terkait sovereign wealth fund. Jadi ini bisa sebagai alternatif dari sisi pembiayaan, terutama ya salah satunya adalah proyek-proyek infrastruktur gitu. Makanya kalau kita lihat ketika itu saham-saham yang berkaitan dengan properti infrastruktur related ya itu cukup menguat nih, lumayan signifikan penguatannya gitu. Itu bahkan kalau saya nggak salah ada yang dalam sehari waktu itu naik 11% gitu. Jadi memang ada euforia dari situ gitu. Nah, tapi ya itu tadi, ini kan bentuknya adalah rancangan peraturan pemerintah, kita harapkan ya bisa segera direalisasikan gitu, supaya ya tadi kan tujuan utamanya untuk menarik investasi. Nah, salah satu upaya untuk menarik investasi pun adalah ya itu tadi, pemerataan infrastruktur gitu, dan itu kelihatannya masih jadi fokus pemerintah juga, karena kalau kita lihat pembagian APBN nih, alokasi APBN, salah satu yang terbesar itu selain dari peningkatan sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia, jadi dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, yang lainnya adalah dari pemerataan infrastruktur. Jadi anggaran untuk infrastruktur memang tahun ini agak turun nih, karena ya wajar, rata-rata memang ada tertunda. Jadi kalau kita lihat kinerja atau perolehan kontrak baru dari beberapa building construction kan turunnya signifikan sekali. Jadi memang anggaran untuk itu pun berkurang. Tapi tahun depan justru malah relatively lebih tinggi daripada tahun kemarin gitu untuk anggaran infrastruktur. Artinya itu masih jadi fokus pemerintah pemerataan. Nah, ya sovereign wealth fund itu bisa jadi salah satu alternatif pendanaan ke situ. Jadi lebih fleksibel dari sisi pendanaan. Makanya kelihatannya direspon positif juga oleh yaitu penguatan harga saham-saham dari infrastruktur. Oke. So kelihatannya itu sih fokus yang bisa mendorong IHSG gitu. Oke, menarik, menarik. Teman-teman yang belum tahu tentang sovereign wealth fund itu apa sih sebenarnya? Sovereign wealth fund itu adalah pengelolaan investasi, dana investasi milik negara gitu. Jadi dana yang didapat untuk sovereign wealth fund itu didapat dari mana? Bisa didapat dari cadangan devisa milik negara, bisa didapat dari surplus anggaran, ya surplus perdagangan, dan juga dana hasil privatisasi maupun dana yang lainnya gitu. Nah, pertanyaan aku nih, Valdi, sebenarnya kalau SBF ini sendiri dampaknya itu kan kemarin kan yang terasa banget kan di sektor konstruksi ya, secara langsung ya untuk pembangunan infrastruktur gitu ya, termasuk juga ada peningkatan untuk APBN infrastruktur ini yang bakalan positif ini konstruksi dan juga infrastruktur untuk semen pendukung infrastruktur mungkin ya. Nah, pertanyaanku adalah terkait untuk sektor itu yang diuntungkan apalagi sih kalau dari adanya SWF ini? Ya, yang pasti tadi disebutkan sebagai infrastructure related. Jadi yang pasti makanya kenapa kok building construction duluan, karena ya pasti kan kalau kita butuh ada investasi masuk, kita butuh pembangunan infrastruktur, pasti yang dapat proyek pertama istilahnya kan adalah building construction. Tapi ya itu tadi, kalau
udah ada proyeknya, yang kedua diperlukan ya pasti kan bahan baku gitu. Nah, salah satu bahan baku utama untuk infrastruktur itu kan dari semen dan juga turunan-turunannya, misalnya seperti beton gitu. Dan itu kan kemungkinan akan ikut dapat sentimen positif juga. Makanya kalau kita lihat tadi disebutkan sempat disinggung tentang semen misalnya. Kalau kita lihat saham SMGR misalnya Semen Indonesia itu juga menguatnya kan cukup signifikan, dan bahkan ketika building construction ini mulai koreksi, semen ini masih ada tren kenaikan nih. Nah, ini memang cukup unik. Jadi kelihatannya apa namanya, untuk kinerja Q3 kemarin, semen Indonesia dari sisi pendapatan memang ada penurunan, tapi sebenarnya penurunannya nggak terlalu signifikan. Jadi kalau kita lihat dari data penjualan semen, memang sampai per Juni, ini saya yang dapat baru sampai Juni per Q2, itu memang masih ada penurunan sekitar 8% lah untuk konsumsi atau penjualan semen di Indonesia. So, ya harapannya kan berarti di Q3 ini dan nanti berlanjut sampai Q4 itu kan ada ekspektasi ya tadi untuk proyek-proyek atau tender-tender kan sudah bisa dimulai, dan biasanya juga ada apa ya alokasi besar di akhir gitu kan, terutama untuk yang proyek-proyek infrastruktur misalnya. Jadi ada harapan di situ, makanya kelihatannya ya sentimennya juga merembet ke tadi sektor semen juga, termasuk ya turunannya, termasuk produk olahannya. Salah satunya beton, WSBP atau weton, misalnya seperti itu gitu. Oke, menarik banget ya, menarik banget. Nah, aku mau bahas sebelum kita bahas tentang semen secara khusus nih ya, teman-teman ya. Aku pengen ngebahas tentang konstruksi nih. Nah, konstruksi ini kalau aku perhatiin kan valuasinya juga banyak yang terdiskon ya. Sama, sebenarnya startnya tuh sama kayak properti. Properti banyak yang terdiskon secara valuasi. Nah, konstruksi juga banyak yang terdiskon secara valuasi. PBV-nya di bawah 1, terus kemudian secara historical, PB-nya juga kayak perosotan gitu banyak. Tapi pertanyaan aku, big fund atau institusi itu lebih interested pada properti terutama residensial yang kemarin naik duluan. Kalau untuk ya industrial, aku lihat SSIA yang banyak yang suka ya big fund ya, fund manager, karena ada proyek di Subang dan juga pelabuhan Patimban itu, dan itu sangat menarik sekali. Nah, pertanyaan aku, apa sih sebenarnya yang masih menjadi tantangan dari sektor konstruksi ini? Apakah cash flow-nya karena dia dibayar di belakang atau gimana? Ya, nah itu memang jadi salah satu problem kan, makanya ada SWF itu sempat direspon positif nih, katanya ini diharapkan kan bisa membantu dari sisi tadi funding untuk proyek atau pendanaan gitu. Nah, yang pasti yang masih menjadi tantangan ke depannya itu ya tadi seberapa cepat sih pemerintah kita ini bisa salah satunya kan proyek-proyek paling besar itu ya dari proyek infrastruktur pemerintah kan, dan tanpa ada COVID pun memang biasanya alokasi itu cenderung besar di akhir gitu. Nah, sekarang masih jadi tantangan untuk tahun 2021 juga, bagaimana pemerintah ini atau ya pemerintah bisa lebih merata dalam mengalokasikan tadi anggaran, terutama anggaran di sektor infrastruktur. Nah, itu memang masih akan menjadi tantangan ke depannya. Kemudian juga kan kalau seandainya seperti sekarang misalnya COVID seperti ini, otomatis untuk pengerjaan proyek pun waktu itu kan sempat ada yang tertunda, walaupun ya sekarang udah ada protokol mungkin bisa lebih fleksibel lah untuk itu, tapi kan pasti masih akan ada istilahnya apa ya penerapan 1-2 hal yang mungkin akan mengganggu proses misalnya dari sisi proyek dan lain sebagainya. Nah, ya maybe itu masih akan jadi tantangan ke depannya, tapi ada berita bagus juga terkait hal itu, karena di akhir tadi ini saya baru baca juga beritanya, jadi pemerintah waktu itu yang menyatakan ini adalah ya pemerintah berencana untuk bisa mulai melakukan vaksinasi itu di akhir tahun ini, akhir tahun 2020. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ke siapa? Siapa yang akan jadi fokusnya untuk vaksinasi di akhir tahun 2020 ini? Tapi ya seenggaknya itu jadi salah satu sentimen positif juga nih. Artinya kita udah punya skema untuk vaksinasi, kita juga udah punya skema atau rencana untuk penyediaan vaksin di Indonesia. Jadi akhirnya ya bisa mulai itu vaksinasinya. Itu kan bisa jadi salah satu meningkatkan confidence lah dari sisi kita juga investor, yaitu kalau mau mulai bangun infrastruktur dan lain sebagainya gitu. Jadi itu harapannya ya bisa jadi sentimen positif ke sana. Cuman tetap yang jadi pertimbangan atau jadi fokus kita gimana pemerataan dari sisi
alokasi itu supaya ya bisa merata di setiap kuartal. Oke. Nah, menarik ya. Masih tentang sektor konstruksi nih ya. Kalau sektor konstruksi itu sebenarnya yang aku paling tertarik banget tuh ada dua. Satu WSKT, dua PTPP. Ini kayaknya tuh proyeknya kejar-kejaran gitu. Banyak-banyakan proyek tuh deal-nya kejar-kejaran. Sekarang tuh, kalau aku nggak salah, correct me if I wrong ya, proyeknya tuh sekarang paling banyak kayaknya si WSKT deh gitu. WSKT, PTPP. Nah, kalau menurut Valdi sendiri tuh, menurut Pintrako gimana sih untuk sektor konstruksi ini, mana sih yang paling kira-kira paling prospektif gitu? Oke. Kalau dari kinerja terakhir kemarin ya, sebetulnya yang relatively oke itu adalah misalnya dari sisi itu adalah Wika gitu. Tapi ya tadi sebenarnya betul Waskita dan PTPP itu punya punya proyek atau portfolio proyek yang cukup menarik gitu. Jadi kalau kayak Waskita misalkan, ini juga berita baru siang, tadi siang atau kemarin ya saya lupa. Ini berita mengenai rencana pemerintah untuk mengejar proyek jalan tol tahun depan. Itu kalau saya nggak salah ada 12 atau 21 ruas tol ya yang akan dikejar di tahun depan. Nah, ruas tol itu salah satu yang punya fokus untuk pembangunan jalan tol, salah satunya adalah Waskita, karena dia punya anak usaha ya, namanya Waskita Toll Road, dan itu tahun lalu sempat cukup gencar dalam mengerjakan proyek-proyek tol, terutama tol Trans Jawa waktu itu gitu. Jadi itu kan dibagi jadi beberapa ruas, nah itu dipakai di situ. Dia ikut di situ, walaupun mungkin bukan stand alone, tapi bentuknya adalah konsorsium. Dia bekerja sama dengan beberapa building construction lain, termasuk di dalamnya PTPP juga ikut di situ gitu. Cuma di sisi lain, PTPP ini juga punya portofolio yang cukup menarik, yaitu di sisi pembangkit listrik. Nah, ini atau di sisi energi mungkin bisa dikatakan seperti itu. Nah, kita tahu sendiri kalau ini sekarang trennya adalah green energy nih, mencoba untuk beralih kan dari yang non renewable menjadi yang renewable. Salah satunya misalnya tenaga angin. Nah, itu ada proyeknya juga. Kemudian juga misalnya tenaga solar seperti itu, matahari berarti ya. Nah, itu yang potensial sekali ke depannya. Nah, salah satu konstruksi yang punya portfolio di situ dan cukup besar, salah satunya adalah PTPP gitu. Nah, jadi kelihatannya kedua-duanya sebetulnya sebetulnya cukup menarik. Gimana tuh? Ya? Proyek apa tuh? PTPP punya proyek ini saya kayaknya masih dikorek juga sih ya. Ini udah selesai atau masih berlangsung. Tapi salah satunya adalah proyek yang baling-baling. Jadi untuk tenaga angin, PLTA tenaga angin. Itu kalau nggak salah di daerah agak di luar Jawa sih itu. Tapi ya itu salah satu proyek energi besarnya dia itu. Jadi ada tenaga angin gitu. Oke. Benar-benar. Kalau PTPP sendiri sih kalau aku nggak salah dia juga dapat proyek di Batam untuk kawasan industri terpadu tuh lumayan gede sih. Dan saya nggak tahu itu mungkin salah satunya juga itu ya tadi industri untuk green energy itu tadi. Oke, kita beralih, kita move on dari sektor konstruksi. Anyway, aku juga disclosure teman-teman, aku juga punya konstruksi ini untuk terutama PTPP, WSKT, aku suka. Tapi memang gerakannya dia akan lebih lagging dibandingkan dengan properti gitu ya. Dan kita akan mulai bahas untuk hal yang lain. Ini nih Valdi, yang aku penasaran. Ini kan sentimen bagus semua kayak yang tadi aku bahas ya. Pemilihan Presiden Amerika udah, terus kemudian stimulus juga bakalan dikasih, terus kemudian vaksin banyak progres, anggaran untuk infrastruktur banyak, terus apalagi Omnibus Law, tadi ada SWF lagi. Kayaknya tuh semuanya positif gitu. Justru sekarang yang aku mau nanya ke Valdi, resiko market di tahun 2021 tuh apa sih? Saya justru pengen nge-rap nih. Resiko market tuh apa gitu? Tahun 2021. Ya. Nah, maybe begini. Kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya kan salah satu yang jadi tantangan atau challenge itu adalah perlambatan dari sisi global trade nih. Karena waktu itu peningkatan dari sisi trade wars itu kan intensitasnya atau tensinya cukup tinggi di situ. Nah, dengan adanya ini pemilihan US presidential election dan kelihatannya Joe Biden sampai saat ini pun masih memimpin kan dengan 290 election vote gitu. Electoral vote, sorry. So, kemungkinan kan ada proyeksi pun ya, beberapa berita pun sudah memproyeksikan kelihatannya Joe Biden yang akan menang gitu. Nah, jadi tantangannya itu lebih nanti kepada bagaimana hubungan antara US dengan Tiongkok. Nah, sampai saat ini kita tahu untuk
upaya trade deal untuk mencapai trade deal masih berlangsung. Cuman ya itu tadi, progresnya agak relatively cukup tergolong lambat gitu ya. Nah, harapannya kan kalau dengan terpilihnya Joe Biden ini bisa lebih cepat. Cuman ya itu tadi, kita belum tahu bagaimana arah pendekatannya akan seperti apa. Apakah bisa semudah kayak kita ngebalik telapak tangan? Saya rasa enggak juga gitu. Pasti ada deal-deal tertentu dan itu pasti butuh proses juga. Dan ya istilahnya kayak sekarang dari awalnya tegang terus tiba-tiba langsung kayak kita sahabat karib gitu, kelihatannya nggak semudah itu juga gitu. Jadi itu masih akan text time, itu satu. Jadi resiko untuk perlambatan dari sisi global trade itu masih ada potensinya gitu ya. Yang kedua juga tadi vaksin ada berita positif, perkembangannya beberapa yang sudah melakukan penelitian atau uji klinis beritanya cukup positif. Ada yang bisa katanya 90% efektif. Kemudian yang terakhir itu adalah katanya sudah cukup banyak jumlah yang dilakukan uji klinis dan kelihatannya ini bisa diajukan menjadi preliminary report gitu ya. Jadi artinya kan uji cobanya cukup berhasil gitu ya. Nah, tapi yang jadi masalah yaitu penambahan jumlah case ternyata masih terjadi nih dan cukup besar, terutama ya seminggu terakhir misalnya kayak misalnya di Amerika Serikat atau di Eropa. Sampai ini berita kemarin ya, kalau saya ya kemarin itu ada beberapa wilayah di Amerika yang terpaksa harus kembali melakukan curfew atau ya pembatasan aktivitas gitu, terutama di bar, restoran dan lain sebagainya. Itu kan waktu itu sempat dibuka tapi kemudian sekarang ada penutupan lagi. Kemudian di Eropa, beberapa negara Eropa juga salah satunya Inggris misalnya itu kan sempat atau memutuskan untuk melakukan karantina wilayah lagi gitu kan. Padahal waktu itu udah sempat pembukaan aktivitas ekonomi, kemudian diikuti oleh beberapa negara di Eropa juga. Jadi itu masih kelihatannya penularan atau pandemi ini masih akan jadi challenge nih untuk kedepannya selama ya tadi kita belum bisa melakukan vaksinasi massal secara massal intinya gitu. Yang kedua itu dari eksternal, dari dalam negeri tadi kelihatannya cukup positif nih untuk Omnibus Law. Tapi itu tadi di satu sisi penolakan masih ada. So ini kita akan terus menantikan gimana cara pemerintah ini untuk menjelaskan kepada kelompok-kelompok masyarakat mengenai kebijakan ini gitu. Tujuan utamanya buat apa sih nanti ke depannya gitu. Jadi arahnya ke situ. Yang kedua atau yang terakhir ya tadi kita kan harapannya adalah ada akselerasi di tahun depan. Salah satu cara untuk mencapai itu adalah dari penerapan atau implementasi stimulus gitu. Misalnya salah satunya stimulus fiskal yang sekarang cukup besar nilainya adalah PEN, Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Itu ada dari sisi kesehatan, jaring pengaman sosial untuk UMKM dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Dan untuk daerah juga transfer ke daerah, termasuk ke daerah. Tapi itu tadi realisasinya kan masih harus dikejar. Jadi ini datanya saya lupa data tepatnya berapa. Tapi per September itu memang masih ada kurang nih untuk sampai jadi 100% gitu. Makanya pemerintah kan terus mendorong atau berupaya untuk bisa mengimplementasikan ini dengan lebih cepat, tapi juga tepat sasaran gitu. Nah, ini yang kelihatannya juga jadi, dan pemerintah pun mengatakan bahwa ini memang jadi tantangan juga, cukup menantang gitu untuk bisa tadi yang cepat dan tepat gitu. Nah, kelihatannya itu yang perlu tetap untuk diperhatikan di tahun depan. Itu potensi-potensi yang bisa jadi penahan laju penguatan ISG. Karena kalau dikatakan pemulihan kelihatannya pasti sih pulih, cuman seberapa cepat, seberapa tinggi itu yang masih jadi pertanyaan gitu. Oke. Sebelumnya aku akan on off komennya ya. Jadi aku mesti tahu juga teman-teman ini ada concern apa, ada pertanyaan apa. Tapi please komennya yang bener, jangan komen yang kemana-mana bikin salah fokus, bikin susah fokus gitu. Oke, aku akan on off gitu komennya. Karena sekarang komen udah nggak nutupin ini lagi, Narsum. Oke. Valdi, ini kan bicara tentang stimulus fiskal ya, yang bikin market di Indonesia dan di seluruh dunia naik sejak bulan Maret, April kemarin. Sampai bentuk recovery-nya tuh V-recovery, V-shape recovery. Itu kan sebenarnya cuman karena adanya stimulus fiskal dan juga kebijakan moneter, penurunan suku bunga sampai 0 ya. Terus kemudian stimulus fiskalnya juga gede banget gitu. Dan sekarang apa sih yang ditunggu market? Market tuh sekarang sangat haus sekali dengan stimulus gitu. Nah, let's say kalau stimulusnya udah keluar, market naik. Terus pertanyaan saya adalah what to expect? Jadi apa yang nantinya bisa expect after stimulus gitu? Ya. Halo?
Ngeheng. Oke, ya, ada. Ada, ada Oke, ya? Oke. ada. Ya, Oke, ya. Oke. Saya nangkap ya tadi. Jadi what to expect after ya penyaluran stimulus itu ya gitu. jadi Jadi kalau udah dikasih stimulus lagi sama Joe Biden, habis itu marketnya naik lagi. Terus omnibus law juga masih menunggu proses kan, nggak langsung dampaknya langsung terasa gitu, nggak akan ke perekonomian. Nah itu what to expect after stimulus gitu. ya yang pasti setelah ada stimulus itu kan selalu harus ada tolak ukurnya. Jadi setelah ada penyaluran itu kira-kira dampak pasar itu seberapa besar, efeknya seberapa besar. Misalkan kayak kemarin setelah ada stimulus sebetulnya dampak ke pasar cukup terlihat juga. Misalnya waktu sebelum ada stimulus itu misalnya PMI kita manufaktur, kegiatan aktivitas manufaktur kita itu sempat drop dalam banget. Kalau saya nggak salah sampai angka 44 sebentar deh. Dia turun sampai 44 di bulan Mei kalau nggak salah. Tapi kemudian dengan adanya stimulus dan lain sebagainya itu demand masyarakat ikut meningkat, akhirnya aktivitas produksi juga ikut naik. Nah itu yang mendorong PMI kita mulai balik lagi nih. Ya April itu bottomnya. Nah ini sempat balik bahkan di bulan Agustus kemarin itu sebenarnya sempat balik ke level ekspansif atau di atas 50. Ya, tapi benar-benar. Nah, itu dia. Tapi sayangnya setelah itu kan sempat ada PSBB yang lebih ketat lagi kan di Jakarta dan ya kita tahu perputaran ekonomi cukup besar di Jakarta gitu. Jadi efeknya cukup terasa ke sektor tadi manufaktur itu dan kelihatan di bulan September, Oktober itu ada penurunan walaupun nggak signifikan turunnya, masih relatifly bertahan di kisaran atau di atas 45 gitu. Artinya nggak jauh-jauh banget dari level ekspansif. Jadi kelihatannya kalau kita lihat tren ya sebenarnya trennya udah mulai membaik gitu. Nah, dengan ada tadi percepatan misalnya stimulus ya harapannya kan ini semakin meningkat si PMI itu ya seiring juga dengan apa? Demand yang makin naik. Nah, demand itu misalnya diukur dari apa sih? Consumer confidence. Consumer confidence kita sekarang pun udah balik ke kisaran 80 lagi kalau saya nggak salah. Iya, 80 dan itu udah nggak jauh dari angka 100-an ya karena targetnya kan bisa dikatakan orang itu confidence kalau di 100 nih. Nah, yaitu harapannya kalau dengan ada stimulus itu, confidence ini ikut naik, terus penjualan retail juga sekarang trennya bagus juga. Jadi retail itu negatifnya udah makin kecil. Waktu bulan Mei kemarin sempat negatif 20,6 Y on Y. Tapi terus berangsur membaik sampai per Juli, Agustus, September. Per September kemarin negatifnya tinggal minus 8,7. Nah, tapi kan ini belum positif gitu. Dan tadi consumer confidence pun masih di bawah 100. Artinya kan itu masih ditunggu nih. Kapan itu bisa nyampe ke kondisi sebelum pandemi. Nah, harapannya dengan adanya percepatan stimulus ini yang tepat ke sasaran, kemudian juga pemerintah sempat ada menyampaikan bahwa yuk kelas menengah kita lebih berani untuk konsumsi misalnya. Nah, itu kan harapannya nanti bisa mendorong konsumsi ini, pertumbuhan penjualan retail, efeknya ke PDB kita. Gitu. Jadi kelihatannya itu setelah ada stimulus ini ekspektasinya ke arah sana. Jadi perbaikan dari sisi manufaktur, ada demand. Kalau dari demand Indonesia belum bisa menyerap semuanya, dia bisa ekspor. Nah, ekspor kalau ada stimulus dari Amerika Serikat, kegiatan ekonomi lebih growth lagi, gitu artinya demand dari eksternal pun akan meningkat gitu. Nah, itu kelihatannya yang jadi yang dinantikan gitu nanti di Q4 terutama dan ya pasti berlanjut ke 2021 seperti apa gitu. Menarik. Nah, Pak Faldi, salah satu sektor bicara tentang turnaround ya, salah satu sektor yang aku lagi suka sekarang adalah yang lagi incar. Jadi 2 bulan yang lalu saya ngomong tentang properti konstruksi. Aku suka properti konstruksi gimana? Udah jalan, konstruksi belum jalan gitu. Teman-teman yang nanyain teknikal, besok aku bahas di SODV, langsung aja join di ellendesme.com/SODV, itu kode promonya PHINID, artinya Fitraco Indonesia, bisa dapat gratis ya besok jam 7 malam, kalau jam 9 pagi itu untuk member IM Trade dan juga untuk undangan. Nah, kembali lagi nih Pak, bicara tentang turnaround, 2 bulan yang lalu saya call untuk sektor properti gitu dan ini udah mulai jalan, udah ibarat pesawat tuh udah mulai lepas landas. Sedangkan kalau konstruksi masih manasin mesin. Satu sektor lagi yang aku lihat manasin mesin itu adalah sektor retail.
Nah, kalau untuk retail sendiri, aku tuh suka Ralph dan juga suka Era. Kalau Era udah jalan ya, kalau Hmm. Ralph murah banget gitu. Kalau Pak Faldi sendiri Hmm. gimana melihat retail ini, ada komen nggak untuk sektor retail? Ya, oke. Nah, ini sebetulnya menarik sih antara retail dengan properti karena properti udah naik, tapi retail belum gitu. Nah, uh, yang unik kan begini, kalau properti itu sebetulnya nggak semua 100% source of income-nya kan dari penjualan land juga kan, tapi ada recurring income gitu kan. Misalnya recurring income itu dari dia jual commercial space atau penyewaan commercial space. Salah satunya ya terkait dengan retail. Cuman bedanya adalah kalau ini secara umum, lokasi umumnya, lokasi besarnya, tempatnya, pasarnya gitu istilahnya. Kalau yang ini kan lebih spesifik produk yang dijual. Jadi kelihatannya yang satu lebih betul-betul terpengaruh dengan pembalikan atau pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, cuma yang menarik tadi disebutkan adalah Era Jaya. Misalnya, Era Jaya ini menarik sekali. Januari sampai Juni, dia Era Jaya ini membuka 43 gerai baru. Oke, 43 gerai baru. Tapi kemudian per September kemarin, total gerai yang dibuka udah sampai 68. Artinya ada pembukaan sekitar 25 gerai baru. Yang mana bisa dikatakan kalau misalnya 43 bagi 2 kan sekitar 22 gitu. Sementara per September kemarin udah bisa buka 25. Artinya kondisi demand-nya udah mulai pulih nih gitu. Dan dengan kondisi seperti ini pun tetap masih bisa membuka gerai baru gitu istilahnya seperti itu. Artinya sebenarnya demand tetap masih ada gitu. Nah, harapannya ya tadi, balik lagi ke yang tadi sih, stimulus itu. Kalau misalnya consumer confidence-nya udah balik, ya pasti mereka mungkin salah satunya lari ke situ, ke belanja gitu. Apalagi dekat-dekat akhir tahun ini biasanya kan banyak produk-produk handphone karena gadget kan Era Jaya ini. Nah, itu yang banyak di launching di akhir tahun sampai dengan awal tahun depan gitu. Dan ya kita masih jadi salah satu negara dengan jumlah pengguna gadget yang paling besar gitu. Dan sekarang gadget pun kan ya sangat sangat beragam gitu dari yang paling murah sampai yang paling mahal dan yang dibawa masuk sama Era Jaya pun sangat beragam jenisnya gitu dan dia pun fokus atau mulai fokus ke sisi online. Jadi sekarang nggak perlu lagi datang-datang ke toko atau gimana tapi bisa lewat online juga. So itu kelihatannya satu yang menarik gitu. Kedua dari sisi Ramayana misalnya. Ramayana dulu atau di awal-awal tahun ini ada satu yang menarik adalah pendekatan untuk membuat atau mengkonversi menjadi Ramayana Premium gitu untuk brand yang istilahnya lebih bisa menengah ke atas gitu ya dan itu kan cukup menarik karena middle income class di Indonesia cukup besar jumlahnya gitu dan dengan dengar kata-kata premium mungkin mereka akan lebih tertarik gitu untuk ke sana kan istilahnya apa ya kalau secara saya pribadi kita dapat gengsi lebih gitu misalnya oh beli di mana premium orang yang premium istilahnya seperti itu yang pertama yang kedua kita melihat memang ada sempat ya ada penutupan gerai juga gitu kan karena ya itu tadi pembatasan aktivitas masyarakat kita nggak boleh barang-barang masuk ke dalam gerai retail seperti itu gitu dan waktu itu inget banget kan waktu itu sempat tutup tapi waktu menjelang yang libur panjang itu ya itu kan sempat ada yang dibuka dan itu kan ramai banget sampai masuk headline berita gitu kan dan ya itu artinya demand tuh masih besar gitu loh demand di sisi itu tetap ada gitu nah makanya waktu mulai ada pelonggaran PSBB nih jadi beberapa wilayah mulai mencabut status PSBB-nya menjadi pembatasan sosial yang lebih sempit gitu artinya kan nggak satu wilayah besar di curfew gitu loh nah itu mereka bisa langsung mengoperasikan lagi 105 gerai dari 118 yang dimiliki gitu. Artinya kan cepat banget recovery-nya gitu. Nah, ini artinya apa? Kalau seandainya ya tadi ekonomi kita kondisinya mulai pulih, membaik, ya misalnya kita bisa lihat dari sisi data penjualan retail, data consumer confidence, mungkin ini bisa jadi salah satu sektor yang bisa pulih nih karena itu tadi kita lihat data-data istilahnya dari pembukaan gerai baru kemudian jadi pembukaan gerai kembali itu kan cepat sekali setelah adanya mulai apa ya pembatasan aktivitas ini mulai dikurangi atau dilonggarkan mungkin seperti itu sih. Nah ini menariknya aku juga barusan aku ngecek untuk Ralph ini dia punya valuasi PBV-nya itu masih di bawah rata-rata ya. Kalau data dari RTI ini aku lihat 1,12 kali min atau rata-rata PBV-nya
kisaran 2,15 gitu. Jadi masih termasuk discounted sih ya untuk RALS ini secara valuasi. Ya. Oke, kalau Pak Faldi sendiri selain retail, Pak Faldi suka sektor apa Pak untuk akhir tahun, untuk trading maupun investasi sampai Oke. dulu? Oke, kelihatannya tadi udah banyak banget tuh sektor yang diulas dan saya cukup relatif setuju dengan sektor-sektor yang tadi. Nah, tapi untuk jangka pendek ini ada sektor yang kelihatannya juga cukup menarik karena ini berpotensi jadi apa ya? Jadi saham yang kalau seandainya terjadi switching mungkin larinya ke sana. Nah, itu adalah saham-saham consumer good. Nah, karena ketika semua saham yang tadi disebutkan dari sisi bank, kemudian building construction, properti itu semua naik, consumer good ini kayak adem ayem aja gitu, tenang aja di situ gitu ya. Beberapa bahkan tertahan masih di supportnya gitu. Jadi ini mulai kelihatan ketika kemarin ada take profit di saham-saham yang menguat tadi. Nah, saham-saham consumer good ini relatif naik gitu. Nah, ya tadi kan kalau seandainya ya tadi balik lagi ke consumer confidence dan sebagainya, kalau itu udah mulai membaik pasti larinya ke sini juga gitu. Nah, saya masih melihat ini cukup menarik nih untuk jangka pendek terutama sampai seenggaknya nanti akhir tahun karena tadi masih ada potensi untuk switching ke sana karena ini belum relatif rata-rata masih ketahan di level support. Misalnya kayak di INDF. INDF itu sempat ada pergerakan, sempat ada indikasi technical rebound tapi kembali masih tertahan di kisaran MA20-nya atau di kisaran support levelnya di level 7.000. Gitu tuh ya seperti itu. Kemudian nah kemudian ICBP pun sama, ICBP juga masih di kisaran level supportnya, tertahan di support atau bertahan di atas support yang 9.650 gitu kan, masih di situ. Jadi potensi untuk technical rebound-nya relatif cukup besar di sini gitu. Ditambah ya kalau kita punya ekspektasi juga kan untuk nanti kinerja Q3-nya seperti apa. Kalau kita ngelihat Q2 yang cukup baik, harapannya ya Q3 bisa dipertahankan kinerja itu. Dan itu kan bisa jadi mover buat saham ini gitu. Nah, menarik. Itu satu ICBP. Consumer good. Oke, menarik ya. Jadi kalau ICBP sendiri aku ngelihat waktu dia keluar laporan keuangan kuartal 2 sekitaran ini bulan Agustus kalau nggak salah di Juli Agustus. Itu terus dia naik kencang banget nih tanggal 4 Agustus sampai 7%, 5 Agustus 5%. Kalau buat saham blue chip naik segitu lumayan kencang ya. Aku sih setuju teman-teman sama Pak Faldi buat yang udah nonton live tiap hari juga ini Pak Faldi juga punya level support yang sama ya. Saya di 96, Pak Faldi di 9650. Jadi memang masih flat-flat aja, tapi dia berpotensi bergerak karena memang kemarin terlalu banyak tarikan di sektor perbankan, di caps perbankan. Oke. Pak Faldi, kalau bicara tentang sektor consumer good nih Pak, kalau bicara tentang Mayora gimana Pak untuk second liner-nya? Oke. Maybe kita coba masuk. Ya, ini ini Mayora ada kecenderungan mulai murah juga ya, atau ada penurunan dari sisi price to earning ratio dan price to book value ratio-nya. Sekarang ada di angka 25. Relatif ada diskon juga berarti ya. Nah, tapi kalau kita lihat secara teknikalnya, ini relatif lebih udah mulai ada reversal yang lebih besar nih daripada Indofood ataupun ICBP. Dan sekarang justru kecenderungannya adalah menguji kisaran resisten jangka pendeknya atau resisten kritikalnya itu di 2430-an. Jadi justru kelihatannya ini udah mulai gerak duluan nih dibanding yang tadi ICBP atau INDF yang masih ketahan di level support. Jadi Mayora ini kita bisa lihat level resistennya di kisaran 2430, 2450 gitu. Kalau itu break, ini bisa jadi sinyal untuk minor bullish reversal gitu. Target jangka pendeknya atau target mungkin sampai akhir tahun nanti ini bisa di kisaran 2590 gitu. Karena kalau kita lihat secara pembagian produknya pun kan kurang lebih mirip-mirip juga dengan ICBP misalnya. Seperti dia punya juga produk air minum gitu. Itu salah satu yang sempat jadi fokus Mayora juga dan itu kinerjanya cukup positif, yaitu Le Mineral gitu kan. Nah itu kemudian juga untuk produk-produknya juga cukup brandnya itu cukup dikenal juga di masyarakat, misalnya dalam bentuk kopi, snack dan lain sebagainya.
dan ya dia juga punya produk mie instan gitu kan. Jadi kurang lebih ini bauran produknya itu hampir menyerupai gitu. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikal pun cukup menarik karena saat ini sedang menguji level resisten tadi. Jadi kita bisa cermati resisten itu. Kalau seandainya break, ini udah sinyal yang cukup kuat untuk tadi minor bullish reversal berlanjut. Oke, oke. Kalau aku lihat tuh growth-nya kayaknya nggak terlalu tinggi ya. Dia kan sebenarnya secara kapitalisasi masih jauh ya dibandingin dengan ICBP, INDF gitu. Kalau secara growth-nya sendiri potensi Mayora berkembang ini gimana ya menurut kamu? Aku ngelihatnya kok kayak kurang gimana gitu, kurang growth-nya masih nggak bisa gede gitu. Ya, ya itu salah satunya karena memang beberapa produk yang head to head-nya itu kan lawannya itu udah brandnya udah sangat kuat gitu. Misalnya dari sisi salah satunya mie instan. Mie instan Mayora punya yang kalau nggak salah namanya bakmi mewah ya. Kemudian kan Indofood punya Real Meat, istilahnya itu kan bisa dikatakan head to head gitu. Kemudian ya salah satu air minum kemasan itu. Nah, selama nanti bisa atau Mayora ini bisa membuat seperti itu lagi, kelihatannya sebenarnya potensi growth itu masih ada gitu. Nah, cuman memang tantangannya juga cukup besar gitu. Itu tadi misalnya dari sisi head to head-nya. Dan kalau dari sisi lainnya kan misalnya minuman dalam kemasan juga kan sekarang pilihannya udah banyak gitu. Jadi maybe ya itu salah satu caranya promosi yang cukup gencar juga. Kalau kita lihat mineral itu kan waktu itu sangat gencar banget gitu, sampai sempat jadi lucu sih, jadi manisnya gitu kan. Nah, katanya itu minumannya buat para jomblo gitu, karena kita nggak pernah ngerasain yang manis-manis gitu kan. Itu sampai terkenal kayak gitu karena ya promosinya sangat gencar. Nah, kalau kedepannya bisa seperti itu lagi, mungkin ya itu bisa jadi potensi growth di Mayora gitu kalau saya lihat. Oke. Cek teman-teman, bisa dengar suara saya jelas nggak? Aku ganti koneksi sebentar ya. Aku nggak tahu ini koneksi ini, cuman aku coba ganti koneksi. Halo? Akhirnya jelas. Yang nanya tuh si Rals, gimana Rals keluar dari MSCI? Bukan berarti kalau saham keluar dari MSCI atau keluar dari LQ45 langsung jelek gitu, enggak sih teman-teman. Terutama kalau dari LQ45 itu kan dia dilihat secara historikal ya, dari transaksi dia, frekuensi dan juga volume transaksinya. Nah, sedangkan kalau Rals ini memang kita melihatnya ke depan tuh lebih ke arah turnaround story gitu. Jadi masih sangat murah. Oke, aku mau bahas untuk komoditas nih. Di akhir tahun udah masuk winter kayak gini, biasanya tuh batu bara akan peningkatan, naik harga batu baranya. Tapi aku ngecek untuk harga batu bara global juga, Dow Jones, US Coal juga, ini masih flat aja gitu, nggak ada peningkatan yang signifikan banget. Ini apakah Big Fund sekarang fokusnya masih pada saham-saham big caps, pada saham-saham yang nggak siklikal gitu? Ya. Kelihatannya memang untuk saham komoditas ini tahun ini agak sedikit selektif sahamnya itu. Halo? Ya? Ya. Halo? Oke. Ya, jadi kelihatannya agak lebih selektif gitu untuk masuk ke saham komoditas itu. Nah, salah satunya mungkin kalau yang tadi dari sisi kalau yang coal memang harganya kan sudah relatif murah dan banyak yang berekspektasi bahwa akan ada pemulihan. Tapi ya itu tadi, itu kan bergantung juga, itu kan jadi salah satu bahan bakar dari sisi pabrik atau manufaktur misalnya gitu. Nah, ya dari pembangkit listrik yang listriknya itu kan dipakai untuk manufaktur gitu. Nah, ya itu masalahnya, kalau selama tren pemulihan dari sisi indeks manufakturnya pun kita lihat masih agak naik turun gitu, ya berarti kan aktivitas pun masih terbatas gitu. Jadi mungkin perlu terhadap itu, makanya kenapa harga coal masih cenderung tertahan di kisaran bawah atau supportnya gitu. Nah, kemudian yang menarik atau yang naik itu kan justru saham-saham yang berkaitan dengan CPO belakangan ini. Kemudian juga waktu itu sempat ada yang berkaitan dengan berita mengenai baterai listrik gitu ya. Nah, itu yang jadi makanya kenapa saya bilang kok arahnya lebih selektif. Jadi yang pertama waktu itu ada berita mengenai mobil listrik ditambah dengan terpilihnya Joe Biden di mana ada fokus juga terhadap green energy. So,
kelihatannya kebutuhan akan mobil listrik ini kan akan dipercepat gitu, atau lebih cepat progresnya. Nah, dan Indonesia pun udah mempersiapkan itu dengan apa? Kita berencana untuk mendirikan Indonesia Holding Battery gitu. Nah, itu kan harapannya adalah kita bisa jadi bagian dari global supply chain untuk electric vehicle gitu kan. Nah, jadi kita nggak cuma jual nikelnya aja, kita nggak cuma jual rare earth-nya aja, tapi kita bisa jual barang yang jadinya, yaitu baterainya misalnya. Nah, itu kan bisa jadi nilai tambah nih. Nah, makanya itu sempat jadi sentimen positif untuk dua emiten yang memproduksi itu, nikel dan rare earth gitu. Kemudian, kalau dari sisi CPO tadi, CPO ini, tren harga CPO sampai sekarang trennya tuh masih naik terus. Dari, saya lihat sebulan terakhir pun naiknya masih cukup signifikan, dan ke depannya ini masih ada potensi kenaikan ini berlanjut. Kenapa? Karena salah satunya itu kan siklikal juga, karena biasa di akhir tahun curah hujan meningkat. Nah, apalagi di tahun ini ada fenomena La Nina. La Nina itu berpotensi meningkatkan curah hujan yang cukup signifikan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara penghasil utama CPO. Nah, kemungkinan puncaknya itu udah mulai sebenarnya September, Oktober, November. Nah, Oktober dan November kan November masih berjalan nih. Jadi itu kemungkinan bisa mempengaruhi jumlah produksi atau jumlah panen, dan akhirnya kan menurunkan supply, demand-nya relatively stabil atau ada membaik sedikit gitu kan. Nah, itu kan bisa mendorong penguatan harga. Makanya kalau kita lihat beberapa sektor atau harga saham di sektor CPO ini mulai rally nih gitu. Nah, itu makanya kenapa saya bilang agak selektif tahun ini gitu. Oke, teman-teman, ya kalau untuk coal dan juga CPO sendiri memang sentimennya kayak yang tadi Pak Faldi bilang ya, untuk CPO ada sentimen positif La Nina. Cuman entah kenapa aku secara teknikal kok aku nggak ngelihat sesuatu yang nggak ada satu tendangan gimana gitu loh. Secara pola grafiknya tuh balik lagi ke properti. Tadi banyak yang ngomongin tentang ASRI. Jadi banyak yang tentang ASRI. Secara fundamental, ASRI ini dia banyak utang memang, dan dia mau menerbitkan obligasi. Lagi koreksi if I wrong, aku tambahin ya, Valdi, kalau misalkan ada tambahan dari Valdi gitu, ada insight. Cuman secara valuasi, ASRI ini masih super murah banget, dan mungkin itu yang menarik perhatian Big Fund untuk ambil ASRI. Dan aku prediksi untuk pekan depan, saya nggak ngomong pas di Senin atau di Selasanya, pekan depan aku lihat ASRI ini juga masih bisa ngegas lagi gitu. Itu ASRI. Kemudian yang berikutnya, APLN ini juga masih bisa menguat. Dua ini bukan the best-nya untuk properti, bukan jagoan aku, tapi masih bisa naik gitu. Nah, BSDE, MRA, ini aku lihat juga pekan depan masih akan bisa ngegas lagi gitu. Oke, jadi itu sih teman-teman kalau yang aku lihat ya. Terus ada yang nanya ke Cleo itu secara teknikal itu juga ada satu hal yang menarik, cuman aku nggak bisa share screen di sini, jadi besok aku di Sendal Online Diskon Vaganza, langsung join aja di disney.com/SODG. Kalau teman-teman di sini dapat jam 7 sore itu dengan kode PHID dapat bagi untuk member jam 9 pagi ya, member MTech jam 9 pagi, dan juga undangan jam 9 pagi. Oke, Pak Faldi, kasih satu kesimpulan Pak untuk market gimana, terus buat akhir tahun gimana, buat tahun depan. Kira tuh sekarang tuh waktunya investasi nggak sih, waktunya nabung saham nggak sih gitu. Terus apa waktunya trading, terus sektor apa gitu. Kasih wrap up-nya. Ya, oke. Jadi kesimpulannya seperti yang tadi sempat di awal sih ya. Jadi kalau kita jangan terlalu terpaku pada kayak berita-berita di pasar aja gitu. Karena sekarang headline-nya kan misalnya yang resesi gitu, tapi ya kita masih lihat juga telah lebih dalam di dari data resesi itu sebetulnya ada indikasi perbaikan atau enggak. Nah, kalau kita cuma fokus di resesi, kita nggak tahu bahwa misalnya tadi consumer confidence trennya membaik, PMI trennya mulai pulih, retail sales negatifnya udah mulai kecil gitu. Artinya indikasi atau sinyal-sinyal perbaikan kan sudah ada gitu ya, itu satu. Jadi masih ada potensi peluang besar untuk Indonesia ini bisa mencatatkan growth yang positif di Q4 gitu, atau istilah ya setidaknya kita nggak negatif growth di Q4 gitu. Jadi masih ada peluang ke sana, apalagi pemerintah pun berupaya untuk lebih gencar untuk tadi menyalurkan dia punya stimulus fiskalnya, kemudian juga mengajak
masyarakat kelas menengah untuk mau atau lebih berani untuk berbelanja gitu, ditambah nanti akhir tahun kan ada libur panjang tuh, dan itu bisa jadi kesempatan untuk mendorong tadi konsumsi yang akhirnya bisa berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi. So kalau di sampai akhir tahun kelihatannya ya seperti itu. Kalau yang tadi untuk sektor-sektornya berarti sektor apa namanya building construction yang berkaitan dengan infrastruktur itu masih akan terkait dengan euforia dari berita mengenai tadi berita-berita yang apa ya, kebijakan-kebijakan yang bisa berpotensi positif ke sektor itu. Jadi mungkin itu lebih ke euforia dulu untuk saat ini, karena toh itu kan namanya juga masih RPP gitu kan. Nah kemudian kalau yang menarik lagi ya di sektor consumer good, karena ya tadi kalau seandainya salah satu yang membaik, konsumsi kita membaik, salah satunya larinya ya ke arah consumer good, dan itu relatively tergambar dari pertumbuhan data pertumbuhan Q3 kemarin. Karena kalau kita lihat dua sektor yang naiknya paling signifikan, bukan paling signifikan, tapi pembalikannya paling signifikan itu adalah pertama transportasi dan logistik. Transportasi di mana di situ termasuk dalam ya terbang atau jalan tol atau lain sebagainya, itu kan berarti ada kaitan juga, selain logistik ada kaitan juga dengan traveling gitu ya. Yang kedua, ada yang naiknya atau pembalikannya cukup signifikan adalah akomodasi, makanan dan minuman. Akomodasi ini kan ya nggak terlepas dengan makanan minuman itu. Misalnya hotel pun pasti di situ ada sedia makanan dan minuman. Kalau kita ke hotel, misalnya kita belanja ke minimarket misalnya, itu kan nambah pengeluaran atau ya ke sektor itu makanan minuman. Jadi trennya udah mulai kelihatan ke sana. Nah makanya kenapa kok kelihatannya sektor ini cukup menarik nih sampai nanti di tahun ini, dan sampai tahun depan pun ya ini kan memang jadi saham yang atau sektor yang defensif gitu. Jadi ini bisa dicermati sebagai salah satu isi di portfolio kita juga gitu. Nah, jadi mungkin pandangan saya seperti itu sih. Oke, menarik ya. Ini banyak yang nanya IHSG berapa. Kalau proyeksi aku sih IHSG bulan November 5.730-an. Desember aku perkirakan IHSG 6.000-an ya. Jadi perkiraan aku untuk Desember. Untuk beberapa saham tadi yang kayak Pak Faldi bilang ya, aku mau mention tentang GIAA nih teman-teman. Tadi pada banyak yang nanya tentang GIAA. GIAA beberapa hari ini aktif dan udah mulai masuk ke stage 2-nya secara teknikal. Ya, jadi aku bahas technically aja. Ini kalau buat trading, bisa buat swing trading, bisa buat nge-hold juga. Hold-nya mungkin sekitar beberapa bulan ngikutin tren jangka menengahnya dia. Cuman teman-teman kalau trading di GIAA, kalau tradingnya ambil yang jangka menengah, itu mesti harus siap dengan fluktuasi agak-agak bumpy gitu. Perkiraan aku GIAA short term, dia akan terkoreksi ke level, dia short term koreksi sampai ke level 280 bisa, dan itu normal correction, habis itu akan lanjut naik lagi. Jadi ini baru awal-awal dia naik gitu. Kalau aku ngelihat fasenya mirip kayak fase saham-saham properti, yang menarik itu. Jadi kayak BSD itu udah ninggalin fase 1, ninggalin stage 1 sama halnya dengan GIAA ini. Cuman memang secara likuiditas untuk BSDE ini memang lebih gede. Jadi ini nggak bisa bandingin apple to apple juga ya, sektornya beda. Aku bandingin secara teknikal, dan besok aku akan kasih lihat teman-teman untuk pattern-nya buat saham-saham di 2020 ini mana aja yang udah mulai siap lepas landas, mana yang masih manasin mesin. Oke teman-teman, kita mau masuk ke giveaway nih ya teman-teman ya. Perbankan banyak banget yang penasaran. Besok aku akan bahas di SODV untuk pertanyaan teman-teman semuanya. Kita akan kasih satu pertanyaan. Pak Aldi kasih pertanyaan deh. Aldi, kamu kasih pertanyaan satu yang gampang dijawab. Kak dulu. Kita mau kasih giveaway nih 15 hari M-Trade, edukasi dan referensi saham. Anda bisa tanya gitu. Anda bisa dapat rekomendasi dan belajar. Oke, pertanyaannya apa aja kan? Apa aja tapi yang udah dibahas ya. Jangan kemana-mana ya. Oke. Tunggu. Satu dulu sebelum kamu kasih pertanyaan. Ini banyak banget yang nanyain friend, ngapain sih friend udah aku bilang dari dulu juga ini fundamentally jelek, technical jelek, lu mau ngapain friend terus gitu. Ada juga TLKM, XCL yang aku bahas beberapa hari ini. Besok aku bahas lagi biar mantap lihat chart. Besok aku bisa lihat semuanya. Oke, silakan Aldi. Oke, maybe ya nggak jauh-jauh dari yang tadi ya. Mungkin masih berkaitan dengan data makro kali. Saya coba tanya, untuk Q3 ini pertumbuhan ekonomi kita berapa? Tadi mah udah dibahas, teman-teman susah tahu, buat kita gampang. Ayo dong.
Tadi kamu udah bahas, udah sebutin. Oh, emang belum sebutin ya? Udah kan? Itu buat netizen susah tahu, cari yang lebih gampang. Iya, serius. Oke, apa dong? Apa dong? Apa dong? Apa dong? Apa dong? Yang tadi aja udah dibahas. Oh, ya, 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 ya. Eh, apa produk Indofood atau salah satu produknya ICBP yang ada daging aslinya gitu. Ada apa? Ada dengan daging asli gitu. Itu Ya ada apa? loh tadi disebutin. Ini udah Oke. tapi ada yang bener tuh. 3,49 ada yang bener loh. Narasumber. Tunggu. 3,49 ada yang bener loh. Ada nggak tuh yang bisa jawab tuh? Coba kamu yang pilih. Oke, ini ada satu namanya Henrico, Pak Henrico ya. Oke. Ya, itu pas Sebutin. tepat 3,49, sorry. Terus Sisanya sebutin yang lagi. lain Sebutin ya. lagi. ID-nya sebutin. Kamu Oke. sebutin ID-nya. Oke, tadi satu ya, Pak Henrico. Kemudian ini yang betul ternyata ini real meat, namanya Ibu Liani Wijaya 70, sorry. Apa aja nggak ngerti loh jawabannya apa loh. Terus yang ketiga. Kayak Valdi aja yang milih pemenangnya. Stephen Gunawan tuh. Stephen Gunawan. Oke. Ya, ya, oke. Apalagi tuh? Itu udah berapa tuh? 3. Cepat. Agung Ricardus. Itu juga benar, Pak Agung. Kemudian Ibu Lina Kristianti, itu juga betul. Kemudian Rick Ferdo, itu juga betul. Bos. 4 lagi. Ayo, Ibu Cicizot, CICIZZOCT. Oh, ini udah ada yang sebutin, baru disebutin sekarang 3,49 tuh. Tapi kok nggak ada negatifnya? Oke, kemudian Ibu Gunawa Neliana. Ternyata mereka pada bisa jawab. Terus. Kemudian ini ibu atau bapak ya? Ibu ini Leni Watiwu. Satu lagi. Itu benar. Satu lagi ya, berarti udah yang paling atas deh. Ini Elis Kosasi, Ibu Elis Kosasi. Itu juga betul, 3,4. Sorry. Kurang negatifnya. Hah? Wah, sayang sekali. Yang Ibu Elis Kosasi kurang negatifnya. Gak apa-apa. Udah, gak apa-apa. Oh ya udah. Ya udah. Kasih. Oke. Ya, jadi pemenangnya nanti DM saya dengan kode EMT15, nama, email, dan WhatsApp ya. Oke. Thank you so much buat Valdi dan juga buat Pintrako Sekuritas. Saya Ellen May, dan jangan lupa follow Valdi, follow Pintrako juga. Terima kasih buat Pintrako, buat teman-teman semuanya. Salam profit. Bye-bye. Thank you semuanya. Thank you.